Selamat datang di channel Bahas Club. Pada kesempatan kali ini, channel Bahas Club akan membahas tentang seorang legenda punk yang bernama Sid Vicious. Sid Vicious merupakan korban kekelaman dunia punk era 70-an. Sex Pistols mungkin hanya menjadi band punk pada umumnya jika Sid Vicious tidak menjadi anggotanya. Menurut tulisan dari buku England Streaming karya John Savage, Sid Vicious lahir dengan nama John Simon Ritchie pada 10 Mei 1957 di London dari orang tua yang merupakan anggota pasukan pengamanan kerajaan Inggris. Meski keluarganya serba kaku, namun sang ayah yang bekerja sebagai pasukan pengamanan Buckingham Palace merupakan peniup trombon London Jazz Scene, yang berarti ayahnya adalah seorang musisi. Orang tua Sid Vicious bercerai pada 1965, ibunya menikah lagi dan hak asuh Sid Vicious jatuh ke tangannya. 6 bulan setelah menikah, ayah tiri Sid Vicious meninggal dunia. Sid Vicious harus tinggal berdua dengan ibunya. Sid Vicious bertemu dengan John Lydon alias Johnny Rotten yang kemudian menjadi anggota Sex Pistols, salah satu personil Sex Pistols saat keduanya menjadi murid di Hackney Technical College pada 1973. Rotten adalah orang yang pertama kali menamai Sid Vicious. Nama itu terinspirasi oleh kejadian saat Sid Vicious digigit oleh binatang hamster peliharaan Rotten yang bernama Sid. Sid sangat ganas, atau dalam bahasa Inggrisnya vicious, teriak Sid Vicious ketika digigit hamster. Semenjak saat itu, Sid Vicious dan Rotten berteman dekat. Mereka pun sering mengamen dengan alat musik tamborin di sekitar London. Sayangnya, pemuda berambut jingkrak itu tidak pernah lulus sekolah menengah atas. Ia menghabiskan kehidupan remajanya dengan mabuk-mabukan dan mencintai musik punk. Umur 17 tahun, Sid Vicious bertemu dengan Malcolm McLaren and Vivienne Westwood di sebuah butik bernama Sex di London. Kebudayaan punk pun semakin dekat dengannya. Masalah keluarga dan semangat pemberontakan pada pemerintahan Inggris yang kaku seketika menjalar di tubuhnya yang kurus kering. Karir bermusik Sid Vicious dimulai pertama kali pada 1976. Ia pernah bermain drum untuk penampilan perdana Siouxsie and the Banshees di London. Tapi keinginan Sid Vicious untuk menjadi vokalis The Damned harus pupus lantaran ia telat datang ke audisi. Sid Vicious marah dan berbuat onar dengan melemparkan gelas-gelas dari meja bar dalam penampilan The Damned. Ia pun harus ditahan oleh pihak berwajib. Bisa dibilang kehidupan Sid Vicious diselamatkan oleh McLaren dan Westwood. Tidak lama dibebaskan, McLaren dan Westwood menawarnya pekerjaan di Sex. Buku tentang Charles Manson menjadi teman Sid Vicious selama menjaga toko. McLaren dan Westwood melihat potensi Sid Vicious untuk menggantikan Glenn Matlock, anggota dari band yang mereka bentuk pada 1975, yaitu Sex Pistols. Para anggota Sex Pistols merupakan anak-anak yang biasa nongkrong di Sex, termasuk Rotten. McLaren berpendapat jika Rotten adalah suara punk, maka Sid Vicious adalah kepribadian punk. Penampilan Sid Vicious bersama Sex Pistols ialah di London pada 3 April 1977. Kemampuan bermain bass Sid Vicious sangat payah. Namun McLaren memaksanya untuk terus tampil bersama Sex Pistols karena karismanya di atas panggung yang sangat menarik. McLaren lalu meminta Steve Jones untuk melakukan tugas ganda sebagai pemain gitar dan pemain bass untuk rekaman album perdana mereka yang berjudul Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Kehidupan bebas Sid Vicious memaksanya untuk dirawat di rumah sakit akibat penyakit hepatitis. Salah satu orang yang rajin menjenguknya ialah Nancy Spungen, pelacur dari penari striptease asal Amerika yang juga penggemar berat Sex Pistols. Keduanya memutuskan untuk berkencan. Sid Vicious pun berkenalan dengan heroin melalui Nancy. Setahun setelah merilis album perdana dan konser di Amerika, Sex Pistols diguncang isu perpecahan. Perpecahan tersebut dimulai dari pertengkaran antara McLaren, Rotten, Sid Vicious, dan Nancy. Para personil Sex Pistols tidak suka dengan kedekatan Sid Vicious dan Nancy yang semakin mengkhawatirkan. Ketergantungan Sid Vicious akan heroin juga membuat resah manajemen Sex Pistols karena ia berkali-kali berbuat rusuh ketika tampil. Setelah album The Great Rock and Roll Swindle pada 1987, di mana Sid Vicious menyanyikan ulang lagu My Way milik Frank Sinatra, ia memutuskan untuk hengkang dari band Sex Pistols. Tiba-tiba, Nancy ditemukan tewas pada 12 Oktober 1978. Ia ditemukan bermandikan darah di dalam kamar mandi kamarnya di Chelsea Hotel. Diduga Nancy ditusuk oleh pisau yang digunakan Sid Vicious. Ironisnya, pisau tersebut merupakan kado dari Nancy untuk Sid Vicious. Namun,
Sid juga ditemukan tidak sadarkan diri di lorong hotel akibat pengaruh narkoba. Ketika ditanya pihak berwajib, ia mengaku tidak tahu bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Tapi Vicious tetap dikenai tuduhan pembunuhan berencana, meski beberapa hari kemudian ia bebas dengan jaminan. Keluar dari penjara pada 1979, Sid Vicious tetap menggunakan narkoba dan beberapa kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Hingga dalam pesta yang diadakan di rumah aktris Michelle Robinson di New York pada 2 Februari 1979, Sid Vicious ditemukan tidak bernyawa karena overdosis heroin di usianya yang baru 21 tahun. Nasib Sid Vicious memang tidak berakhir manis, tapi jalan hidupnya bersama Sex Pistols dan Nancy menjadi sejarah kelam dalam dunia punk yang tidak dapat terlupakan. Sekian pembahasan dari Bahas Club. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.